Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan bacaan doa ya. Silahkan berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Amin. Oke, sekarang hari ini adalah pertemuan keempat ya, mengenai reaksi substitusi. Berarti ini adalah reaksi substitusi yang terakhir, yaitu reaksi substitusi radikal. Nah, di sini sebelum kita belajar mengenai substitusi radikal, kita belajar dulu mengenai radikalnya. Apa itu radikal? Nah, di sini radikal merupakan suatu atom atau gugus yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak memiliki pasangan karena jumlah elektronnya ganjil. Jadi mudahnya adalah ini adalah suatu atom atau gugus. Jadi suatu atom atau gugus yang punya elektronnya ganjil. Jadi tidak semuanya berpasangan. Jadi contohnya di sini ada Cl sama Br. Jadi biasanya ini ada atom atau senyawanya itu yang punya kelebihan satu elektron. Nah, di sini untuk rumus dari radikal ini ada dua macam. Tuh rumus dari Lewis yang satu, yang kedua rumus umum. Nah, di sini rumus ini apa sih? Rumus ini hanya penulisan ya, tapi perlu diketahui bahwa dua rumusan ini sama-sama penulisan untuk radikal. Nah, bedanya hanya terletak pada jika di Lewis, maka jumlah elektronnya semua punya kepemilikan atau kepunyaannya dari atom atau gugusnya dituliskan seluruhan. Jadi contohnya Cl punya 7 elektron, Br punya 7 elektron, kemudian C punya 4 elektron yang terikat dengan 3 atom H. Jadi di sini C-nya masih punya 1 elektron yang tidak memiliki pasangan. Nah, yang kedua itu untuk rumus umum dari radikal juga. Tapi berbeda ya teman-teman penulisannya. Di sini yang ditulis Cl, hanya yang dituliskan itu elektron yang berlebihnya saja. 1 elektron yang tidak memiliki pasangan yang dituliskan. Yang lainnya tidak dituliskan. Nah, di sini ini sebagai penanda. Jadi penulisan ini kenapa harus ditulis? Itu sebagai penanda bahwa atom atau gugus tersebut adalah suatu radikal. Nah, ini bedanya dengan atom-atom yang lain. Nah, di sini radikal itu sangat-sangat reaktif. Ini bisa dilihat ya. Sudah saya tuliskan bahwa radikal ini sangat reaktif dan energinya tinggi. Nah, karena dia sangat reaktif dan energinya tinggi, dia bisa membentuk reaksi dengan senyawa yang dia hampiri. Nah, di sini salah satu contoh reaksi substitusi dari radikal adalah reaksi klorinasi metana. Jadi ini salah satu contoh dari substitusi radikal yang saya contohkan adalah proses klorinasi metana. Nah, di sini metana direaksikan dengan dikloro 2Cl ya, Cl2 atau Cl2. Jadi CH4 atau metana ini direaksikan dengan Cl2. Nah, di sini karena adanya energi, jadi karena adanya energi, kalau kalian tulis secara langsung ya, ini belum proses. Jadi kalau misalkan CH4 ini direaksikan dengan Cl2 dengan adanya energi, maka akan menghasilkan CH3Cl atau klorometana
CH2Cl CH2Cl2. Oke, sebentar ya, saya tambahkan dulu. Oke, ini sudah saya tambahkan ya. Yang dihasilkan adalah CH3Cl, CH2Cl2, CH-Cl3, CCl4, dan HCl. Ini sudah ada penamaannya masing-masing. Kalau misalkan kalian, kenapa kok bisa namanya itu? Silahkan bisa buka buku kimia organiknya lagi untuk mengetahui tata cara penamaan senyawa. Oke, ada pertanyaan. Sebelum saya masuk ke reaksi substitusi, silahkan jika ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar ya. Oke, saya tambahkan lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, radikal ini tidak bermuatan, jadi tidak bermuatan positif maupun negatif ya, tapi ditandai dengan adanya satu elektron yang tidak berpasangan, atau bisa dikatakan si radikal ini kekurangan elektron. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa sangat berbeda jauh dengan suatu atom atau molekul pada umumnya. Jadi dia memiliki sifat kimia yang berbeda dengan yang elektronnya genap. Jadi kalau misalkan radikal ini kan tidak penuh ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, agar suatu senyawa itu stabil, itu harus misalkan molekul itu stabil, dikatakan stabil ketika orbitalnya yang paling luar itu adalah 8. Nah, di sini ketika dia kekurangan satu elektron, dia bisa dikatakan tidak stabil. Nah, tadi saya katakan sangat reaktif itu karena dia memiliki kekurangan satu elektron. Nah, untuk contoh yang lain selain radikal, ini yang memiliki kekurangan elektron. Jadi kemarin kan kita sudah membahas ya, suatu nukleofil, suatu elektrofil. Nah, suatu elektrofil atau nukleofil itu adalah suatu senyawa yang suatu reaksi yang bisa menghasilkan karbokation ya. Kalau misalkan kalian ingat, kalau misalkan karbokation itu juga ditandai dengan kurangnya satu elektron. Jadi kalau misalkan kalian menemui reaksi, loh kemarin kok karbokation disebutnya, di sini kok disebutnya radikal. Nah, ini tergantung dari jenis senyawanya. Nah, ini biasanya radikal itu tidak membentuk suatu kation ya, tapi suatu radikal bebas ini hampir menyerupai dengan elektrofil, karena radikal bebas hanya membutuhkan satu elektron untuk menyempurnakan orbital oktetnya ya. Nah, di sini radikal bebas atau reaksi radikal biasa disebut sebagai reaksi berantai. Nah, apa kok bisa reaksi berantai? Semua reaksi mempunyai karena mempunyai tiga tahapan. Jadi tahapannya itu tidak satu kali, tapi ada beberapa tahapan yang terjadi secara bertahap. Nah, ini tahapannya apa saja atau mekanismenya itu apa saja? Ada 3, yaitu inisiasi, permulaan, propagasi, perambatan, atau terminasi yang disebut sebagai pengakhiran dari reaksi rantai. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat, salah satu contoh reaksi substitusi yang saya sebutkan di atas yaitu klorinasi metana. Nah, untuk prosesnya bagaimana mekanismenya terjadi secara bertahap, oke, silahkan yang
belum difahami dari video kali ini, video pertama ini, silahkan bisa komentar di kolom komentar. Dan jika kalian yang sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan, silahkan untuk bisa berbagi atau bisa membantu menjawab temannya yang belum paham. Terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya ya.